Ya, dengan tangan terborgol, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 19.15 Kamis malam tadi. Politisi Partai Nasdem tersangka korupsi itu ditangkap di apartemen kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah 2 kali mangkir dalam jadwal pemeriksaan KPK. KPK menyebut penangkapan Yassin Limpo untuk mencegah tersangka menghilangkan alat bukti atau melarikan diri. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pegiat anti korupsi, ada Mas Tama Langkun. Selamat sore Mas Tama, apa kabar? Selamat sore, siapa? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Mas Tama, ini Syahrul Yassin Limpo yang dijemput paksa oleh KPK ini menuai berbagai pendapat atau tanggapan dari berbagai pihak. Bagaimana tanggapan Mas Tama atas penangkapan atau penjemputan Syahrul Yassin Limpo oleh KPK malam tadi? Saya menilainya ini merupakan hak dari penyidik ya, karena kalau kita lihat dari ketentuan hukum pidana yang mengatur, syarat penahanan itu ada dua, ada syarat objektif dan syarat subjektif. Untuk objektifnya apa? Ya kalau ancaman pidana di 5 tahun atau lebih dia bisa ditahan atau bisa ditangkap. Nah begitu juga dengan syarat subjektif. Kalau subjektif ini adalah soal kekhawatiran. Jadi ada keadaan yang membuat penyidik khawatir akan melarikan diri, khawatir melakukan perbuatan yang sama, khawatir menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Jadi siapa? Kalau saya menilai itu semua kembali kepada penyidik, tentu saja dengan dasar pertimbangan hukum yang jelas. Baik, Mas Tama, ini SYL disebut kerap menarik setoran dari sejumlah pegawai atau ASN di kementeriannya yang terkumpul hingga miliaran rupiah. Kalau menurut Mas Tama, apakah praktik seperti ini memang lazim terjadi di sebuah instansi? Mengapa ini bisa terjadi? Apakah pengawasan yang lemah atau seperti apa, Mas Tama? Ya, tentu saja ini juga menjadi salah satu isu ya, yang kemudian muncul di sekitar penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Jadi memang pola korupsi itu kan juga ada pola korupsi soal pengadaan barang dan jasa, ada yang namanya suap perizinan, dan yang sering muncul adalah soal jual beli jabatan. Nah, jual beli jabatan itu biasanya apakah ada kesepakatan di antara mereka? Kalau di antara mereka sepakat dapat jabatan A dan lain sebagainya, tentu dia dianggap suap penyuap. Tapi kalau kemudian ada orang naik jabatan, kemudian dia merasa dipaksa untuk memberikan sejumlah uang, itu namanya pemerasan. Nah, dalam hal ini saya menilai bahwa dugaan yang disampaikan kepada mantan Menteri Pertanian ini kemudian memang harus juga dibuktikan ya. Artinya siapa yang menjadi korban, siapa kemudian PNS-PNS atau ASN-ASN yang dimintai uang. Karena kalau dalam perkara suap menyuap, dua-duanya dihukum. Tapi kalau pemerasan, maka salah satunya adalah korban sehingga tidak bisa dihukum. Nah, ini yang kemudian memang kita harus lihat lagi dugaan peristiwanya. Nah, saya melihat bahwa orang-orang yang kemudian dimintai uang ini tentu saja akan menjadi saksi di kemudian hari, dan tentu saja KPK harus pastikan soal layanan perlindungan bagi mereka. Jadi soal keselamatan, keamanan, termasuk tidak diganggu atau dipecat dari jabatannya misalnya. Jadi menurut saya itu menjadi hal-hal ke depan yang harus dipertimbangkan oleh KPK dalam kaitannya mengungkap perkara ini. Baik, Mas Tama, saat ini KPK bersama PPATK tengah mendalami dugaan aliran dana Syahrul Yassin Limpo. Apakah aliran dana SYL ini juga bisa mengalir ke sejumlah pihak lain, ke partai politik misalnya? Saya rasa hal tersebut mungkin saja, tapi kita tidak bisa berasumsi lebih jauh tanpa ada keterangan atau bukti yang jelas. Dan hari ini seingat saya atau kemarin ya, PPATK juga sudah menyampaikan begitu kepada KPK terkait dengan apa-apa yang menjadi temuan. Dalam praktek ketika kita bicara soal aliran dana, apalagi dikaitkan dengan dugaan pencucian uang, maka ada dua subjek yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban. Ada orang per orang yang kemudian siapapun jabatannya, siapapun orangnya, dia menyimpan, menggunakan, itu bisa dipidana. Atau korporasi. Nah, korporasi inilah kemudian memang yang saat ini terus diuji penerapannya. Pertanyaannya, apakah partai politik kemudian masuk dalam kategori korporasi? Kalau menurut saya, dia termasuk. Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ketika dia
kumpulan organisasi, ada kumpulan orang-orang, kumpulan kekayaan, punya tujuan yang sama, maka dia bisa dikatakan sebagai korporasi. Jadi saya rasa semua pihak-pihak yang kemudian kalau memang dia menerima uang tersebut, tentu bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tapi lagi-lagi kita harus melihat kepada bukti yang ada, informasi yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, terakhir Mas Tama, ini penangkapan Syahrul Yassin Limpo ini oleh beberapa pihak dinilai sewenang-wenang. Kalau menurut Anda bagaimana Mas Tama? Saya rasa itu sesuatu yang biasa. Tadi kembali kepada syarat tadi, syaratnya adalah syarat subjektif. Semuanya dilihat dari kekhawatiran. Nah, kekhawatirannya ada pada penyidik. Dan tentu saja kalaulah ada yang kemudian keberatan termasuk kuasa hukum, dia bisa mengajukan pra peradilan. Jadi bukan cuma tersangkaannya saja, tapi soal penahanan maupun penangkapannya kalau memang merasa sewenang-wenang. Jadi saya rasa ada mekanisme untuk men-challenge kesimpulan tersebut. Nah, sementara ini tentu kita harus percayakan kepada KPK bagaimana mereka menangani perkaranya sehingga ini bisa diusut secara tuntas. Baik, terima kasih Mas Tama Langkun, pegiat anti korupsi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore.